Hai, perkenalkan kami dari Fisio Sarset. Ini adalah video konten pertama kami. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana fisioterapi itu. Tentu jelas dari kalian, fisioterapi itu masih banyak yang belum tahu dan membedakannya bagaimana sih. Apa sih bedanya fisioterapi dengan terapi masas, terapi relaksasi yang lainnya. Fisioterapi berasal dari dua kata. Yang pertama fisio dan juga terapi. Fisio yang artinya fisik, terapi adalah pengobatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya fisioterapi itu adalah suatu pengobatan yang dimana akan mengembalikan, menguatkan, dan mempertahankan bagaimana sistem gerak fungsi manusia yang semestinya. Dan tentu jelas beda sekali dengan terapi-terapi yang lainnya. Jadi fisioterapi ataupun orang yang mau menjadi fisioterapi harus mengemban pendidikan selama 5,5 tahun untuk menjadi fisioterapi. Kasus apa saja yang dapat ke fisioterapi? Yang pertama, muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah yang berhubungan dengan otot, sendi, tulang, ataupun saraf. Kalau misalnya otot, nyeri pada otot, nyeri pada sistem gerak yang lainnya. Kalau misalnya sendi, itu bisa terjadi, contoh kasusnya nih, nyeri siku, nyeri pada ankle, nyeri pada lutut. Dan untuk tulang, itu biasanya terjadi pada rehabilitas fraktur ataupun patah tulang. Kasus yang kedua, yang paling sering kita temui, itu kasus pada saraf atau biasa kita sebut neuromuskular. Neuromuskular ada dua contoh yang paling sering kita temui. Yang pertama itu stroke, yang kedua itu Bell's palsy. Stroke apa itu sih? Stroke itu adalah kelemahan pada tungkai yang biasanya mempengaruhi bagaimana si pasien kita atau orang tidak bisa menyeimbangkan badan dan juga tidak bisa mulai dari cara berjalan yang jelek dan lain sebagainya. Nah, itu sangat erat hubungannya dengan fisioterapi. Fisioterapi akan melatih bagaimana dia dari tidur ke berdiri, berdiri ke berjalan, itu yang akan kita lakukan pelatihan. Apa itu Bell's palsy? Bell's palsy itu adalah kelemahan pada otot wajahnya. Biasanya otot wajahnya itu setengah bakalan turun. Selain kasus neuromuskular, fisioterapi juga dapat berperan penting pada kasus anak-anak atau biasa kita sebut pediatri. Contoh kasus pada anak-anak yaitu anak-anak yang tidak bisa menyeimbangkan badannya, kemampuan fungsional yang belum baik, itu bisa berperan penting fisioterapi dalam mengembalikan, menguatkan, dan juga mempertahankan untuk si adik nanti bisa berjalan, bisa menyeimbangkan badannya. Selain dari yang ketiga tadi, ada yang keempat. Empatnya apa? Olahraga, ataupun kita kenal yang namanya sport. Fisioterapi hari ini sangat dilibatkan dan berperan penting dari setiap event yang diadakan untuk mengawasi jalannya pertandingan, yang nantinya si fisioterapi berperan penting bagaimana manajemen si atlet ini yang terkena cedera setelah event tersebut, bagaimana mengembalikan fungsionalnya, meningkatkan kekuatan ototnya, dan kembali lagi kemana? Kembali lagi back to sport. Lalu apa saja yang akan dilakukan fisioterapi? Biasanya kami sebagai fisioterapi akan melakukan yang namanya pertanyaan ataupun sisi wawancara, ataupun biasa kami sebut history taking, yang nantinya akan mendukung yang namanya assessment. Setelah dilakukannya history taking ataupun didapatkannya history taking tadi, akan dilakukan assessment melalui tes-tes yang nantinya untuk menegakkan diagnosa. Setelah diagnosa didapatkan, fisioterapi akan melakukan intervensi, pemberian modalitas, pemberian exercise yang tepat pada kasus si pasien tersebut. Biasanya fisioterapi akan melakukan ataupun memberikan modalitas terlebih dahulu. Setelah itu fisioterapi akan memberikan exercise dan juga yang paling penting home care yang untuk mendukung nantinya pengembalian, penguatan, dan mempertahankan fungsional si pasien kita. Dan itulah sedikit penjelasan dari kami untuk apa sih itu fisioterapi dan apa sih bedanya fisioterapi dengan terapi-terapi yang lainnya. Untuk info lebih lanjut bisa lihat di channel kami, YouTube kami itu Fisio Sarset, Instagram kami Fisio Sarset, dan juga Facebook kami
Physiosarcer juga, TikTok kami Physiosarcer, dan jangan lupa pilih fisioterapi.